Pagi Pak Lalu. Selamat pagi. Wah, Bung Yes. Lalu Pak Yudan. Nah, Selamat pagi. Pagi Pak Natal. Pagi. Selamat ulang tahun ya Pak Natal. Terima kasih, terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Natal. Masih muda tuh Pak Natal, baru 21 Natal ya. Senior. Kan dibilangnya jangan ini, mesti bilangnya senior. Iya betul. Pagi Pak Victor. Yanti, selamat pagi. Merry Christmas. Selamat pagi, Merry Christmas. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Ada Pak Yudan, ada Kati Palang, ada hambanya Yesaya, Pak Natal, Pagi Pak. Ibu Silvana, ada keluarga Pak Lahaja, Ibu Lince, Pak Heza, keluarga juga keluarga Pak Luki, Ibu Standi, Kesia, Shalom, Bang Vicky, puji Tuhan, selamat pagi. Gak apa-apa, di sini aja. Lu tinggal mute aja. Join audio ya? Ya udah jam 9, Shalom Jemaat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, Jemaat Tuhan, kita siap mau beribadah. Kita mau sama-sama masuk dalam penyembahan kita, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan boleh melihara kita. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Desember di 2020. Semua karena peliharaan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau angkat satu pujian. Ku tahu Bapa peliharaku.
Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sekali lagi dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Bapa di surga, mari kita satu dalam doa. Ibadah kami pagi hari ini kami tabiskan dalam nama Pencipta atas langit dan bumi, Allah kami yang maha besar. Dalam nama Yesus Juru Selamat dunia, yang telah menebus kami dari segala dosa dan salah kami, dan membebaskan kami dari segala hukuman dosa, sehingga hari ini kami beribadah dengan sukacita, karena Tuhan sudah mengampuni kami dari segala dosa dan salah kami, oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, yang akan menguasai seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hamba menyerahkan seluruhnya dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu Jemaat yang belum bertemu, sempat berjumpa. Selamat Hari Natal. Kita baru saja merayakan Hari Natal kelahiran Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Sebab dia lahir untuk kita semua, dia mati untuk kita semua, dia bangkit bagi kita semua. Kita mau angkat pujian. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami. Lagi dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Raja di atas segala segala. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus dosa dunia. Kita akan puji dari awal dia lahir. Dia bangkit bagi kami.
manusia. Dia Yesus, Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Kita katakan Dia firman Allah yang Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia puji Tuhan, Dia firman Allah yang sudah turun ke bumi. Puji nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau mengucap syukur kalau Tuhan boleh pimpin kita sepanjang 1 tahun. Kita boleh ada hari ini di minggu terakhir 2020. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau sama-sama selidiki hati kita. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Kita mau angkat pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, pada pagi hari yang indah ini, kami datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kami menikmati semua berkat Tuhan sepanjang tahun yang sudah kami lewati. Dan di minggu terakhir ini, kami kembali tetap memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berkati kami semua. Engkau topang kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dalam ibadah virtual kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan melayani kembali dalam ibadah Zoom kita. Seingat saya ini adalah kali yang kedua. Terima kasih untuk Gembala Sidang, staf Gembala, tim 5PS, dan Badan Pengurus Jemaat yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapat tema yang berjudul Yesus datang memulihkan hubungan yang rusak. Yesus datang memulihkan hubungan yang rusak. Tema Natal Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2020 berkata, Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Ya, melalui momentum Natal, GKI bangkit dan mengalami pemulihan dari berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ya, memang judul yang diangkat Gereja Kemah Injil Indonesia sangat konteks dengan pandemi COVID-19. Tetapi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang lebih khusus, yaitu Yesus datang memulihkan hubungan yang rusak. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Ini adalah berita para malaikat kepada para gembala di padang penggembalaan pada saat Yesus lahir di malam itu. Firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya garis bawahi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa? Yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu adalah berita yang hebat, yang luar biasa, yang Allah sampaikan, yang surga deklarasikan pada malam itu, bahwa juru selamat sudah datang, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jika kita mengingat kembali, flashback kembali, atau mereka-reka kembali bagaimana perasaan Maria dan Yusuf di malam Natal itu. Sesungguhnya saya yakin mereka mengalami kegelisahan. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan tempat. Semua penginapan penuh. Tidak ada tempat yang tersedia. Kekhawatiran mungkin mulai melanda karena Maria mengalami kesakitan karena sudah mulai tanda-tanda akan melahirkan pada malam itu. Dan akhirnya yang mereka dapati hanyalah sebuah kandang. Ya, kandang domba, kandang yang hina, kandang yang sederhana. Di sebuah tempat yang sunyi, yang terpencil, tidak populer, tidak megah. Bahkan bisa dikatakan tidak layak. Itulah yang mereka rasakan pada saat itu. Nah, hari-hari ini ketika kita berhadapan dengan pandemi, barangkali rasa dan perasaan seperti itu juga paling tidak ada di dalam hati banyak orang. Ya, banyak orang merasa bahwa Natal tahun ini seperti ada yang kurang. Tanpa pergi ke gereja dengan tatap muka. Tanpa pembentukan panitia Natal. Ya, tanpa makan bersama, tanpa orang-orang yang tidak bisa pulang barangkali, atau bahkan
Banyak di antara orang percaya semakin mengalami kesedihan. Karena apa? Karena kehilangan dari anggota-anggota keluarganya akibat pandemi COVID ini. Tetapi sesungguhnya berita Natal tidak dapat dianulir oleh fakta-fakta seperti itu. Berita Natal tetaplah berita sukacita karena Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan yang rusak itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus telah datang. Itu adalah berita hebatnya. Yesus telah datang. Itu adalah faktanya. Tidak dapat disangkal. Tidak dapat dihapuskan. Atau tidak dapat disanggah. Kedatangannya telah dinubuatkan oleh para nabi. Kedatangannya diberitakan oleh para malaikat di malam itu di padang penggembalaan. Kedatangannya juga ditandai oleh bintang yang dilihat oleh para majus. Kedatangannya juga, ya, kemarin waktu doa pagi Pak Filipus, Pendeta Filipus, sempat menyinggung tentang sikap Herodes yang terancam. Kedatangan Kristus bahkan menjadi ancaman bagi sebuah kekuasaan dalam konteks Herodes. Kedatangan Yesus juga bahkan di kalangan ahli Taurat dibahas karena mereka dipanggil tiba-tiba oleh Herodes oleh pertanyaan sederhana dari para majus yang berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Herodes kaget, Herodes tersentak. Lalu kemudian dia selidiki, dia panggil para ahli Taurat. Sehingga para ahli kitab itu berkata, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah terkencil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dicatat di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Tetapi sesungguhnya mereka sedang membuka di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yesus telah datang. Itulah berita hebatnya. Yesus telah datang. Itulah berita yang harus diyakini oleh setiap orang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kedatangan Yesus berarti firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah yang kita kenal dengan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jika Allah beserta dengan kita, mari pada saat ini yakini betul bahwa Allah masih mengendalikan segala sesuatu. Yesus telah datang dan dia berkata, sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adakah yang terhilang di sekitar kita? Mari kita menjadi perpanjangan tangan Sang Juru Selamat itu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia datang karena manusia sudah mengalami kerusakan. Ia datang karena dunia sudah mengalami kerusakan itu. Kejadian pasal 6 ayat 11 menggambarkan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi ini itu dan sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 ditegaskan, akibatnya adalah manusia yang berdosa. Semuanya itu diakibatkan oleh manusia yang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya terjadi kerusakan-kerusakan itu. Dan inilah sebabnya Yesus harus datang untuk menjadi jalan pemulihan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus seharusnya mempengaruhi kita semua. Ya, seharusnya mempengaruhi hidup semua orang yang percaya kepadanya. Karena kedatangan Yesus bukanlah dongeng, tetapi penggenapan dari nabi-nabi terdahulu. Dicatat secara tegas dan jelas di dalam kitab suci. Keajaiban kelahirannya adalah bukti kuasa Allah bagi umat manusia. Itu sebabnya Allah berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalimat-kalimat ini sekiranya menguatkan jiwa dan rohani kita, agar kita semakin mantap ikut Tuhan. Terutama dalam momentum Natal 2020 yang sangat spesial ini.
Kita angkat hati kita. Kita tidak lagi fokus kepada hal-hal yang duniawi, yang kadang-kadang terselip di dalam Natal oleh karena kepentingan-kepentingan jasmani manusia. Tetapi hari ini kita dituntut oleh Allah untuk betul-betul merayakan Natal dari hati kita yang terdalam. Kedatangannya membawa harapan pemulihan dari dosa yang akibatnya begitu merusak kehidupan manusia. Sekali lagi, Yesus datang adalah harapan dan Yesus datang adalah pemulihan dari semua akibat dosa itu. Yesus sudah datang dan manusia pun harus datang kepadanya agar dipulihkan, agar disembuhkan, dan agar diselamatkan. Sekali lagi, Yesus yang sudah datang itu menanti setiap orang untuk datang kepadanya agar semua orang mengalami pemulihan, agar semua orang mengalami kesembuhan, agar semua orang diselamatkan. Sehingga tidak ada satupun yang binasa oleh karena akibat dosa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa menyebabkan kerusakan. Dosa membawa kerusakan dalam semua aspek kehidupan manusia. Beberapa hal yang dapat kita daftarkan. Yang pertama adalah relasi Allah dan manusia menjadi rusak. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat 23 berkata, lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden, supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kisah pengusiran, dikeluarkannya, dikeluarkan secara paksa manusia dari Taman Eden. Mereka diekstradisi, ya. Mereka dikeluarkan, diusir, dan kemudian jalan ke pohon kehidupan itu dijaga oleh kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Ini menjadi simbol bagaimana manusia sudah tidak dapat lagi bersekutu seperti pada mulanya. Yang tadinya bergaul, berkomunikasi dengan Allah di Taman Eden. Lalu kemudian oleh karena dosa, relasi itu menjadi rusak. Lalu yang tidak kalah hebatnya adalah, maka terkutuklah tanah karena engkau. Rupanya bumi pun menjadi terkutuk oleh karena akibat dosa itu. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat-ayat ini mengingatkan. Bahkan Coba buka. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apa ada connect di sana atau cuma kami di sini? Sama Pak, saya mati. Jadi mati sama semua ya? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Baik. Kita Tampaknya sinyal internet saya juga bermasalah. Saya akan coba lanjutkan lagi. Sudah. Oke. Lanjut Pak, lanjut. Sudah kedengaran di sini Pak. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
relasi manusia. Maaf, tidak ada suara. Ada gambar Ya. tapi tidak ada suara. Ya, sudah masuk Pak, suara sudah ada ya. Silakan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Dosa menyebabkan kerusakan. Dosa membuat manusia bermasalah dengan. Mohon maaf Pak John, mungkin yang satu dimatikan dulu Pak. Itu suaranya double Pak. Ada 2 HP. Ada HP 1 kali ya. Oke. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya lanjutkan kembali. Dosa menjadi penyebab kerusakan relasi Allah dan manusia. Hilang lagi kayaknya ya. Halo. Ya. Ini agak putus sedikit. Putusnya di sana kayaknya. Bagaimana di tempat Bapak Ibu yang lain? Apakah tidak putus ya? Baik semuanya? Kedengaran suara. Baik. Iya, kedengar jelas kok Pak di sini. Pak Oh, John iya. punya jaringan kayaknya yang terganggu. Oke. Baik, shalom ya, bisa Shalom. terdengar. Lanjut Pak. Ya, bagus. Lanjutkan. Ya, saya tidak bisa bagi share screen, saya coba pakai yang satunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa merusak dan membuat manusia menjadi bermasalah di antara dirinya sendiri. Adam dan Hawa saling menyalahkan. Adam dan Hawa saling menyalahkan, dan bahkan kemudian kita tahu persis ceritanya mengenai Kain dan Habel. Kain akhirnya membunuh Habel oleh karena hubungan yang rusak itu tadi. Lalu kemudian ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang memulihkan hubungan yang rusak itu, maka pertanyaannya adalah mengapa ia dapat memulihkan hubungan yang rusak itu? Mengapa ia dapat memulihkan hubungan yang rusak itu? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, karena dia adalah penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat yang kelima. Dia dapat memulihkan hubungan yang rusak oleh karena dia adalah pribadi yang hebat. Penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan damai yang sangat lengkap itu. Lalu kemudian ia dapat memulihkan karena ia mengetahui dan dapat merasakan pergumulan kita. Ibrani 4 ayat 15 mencatat, ia turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Nah, saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ia mengetahui pergumulan-pergumulan manusia. Itu sebabnya ia dapat dipulihkan. Ia dapat memulihkan hubungan yang rusak. Lalu kemudian Yesus sendiri yang berkata bahwa ia mampu dan menjadi jalan keluar dari setiap persoalan dan masalah. Matius 11 ayat yang ke-28, ayat yang sangat terkenal itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Mengapa ia dapat memulihkan? Karena dia adalah Allah yang hebat. Karena ia dapat mengetahui dan merasakan pergumulan kita. Karena ia dapat karena ia sudah menjanjikan pemulihan bagi kita. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar saya dan saudara atau umat manusia dapat mengalami pemulihan itu. Ya. Pertama, semua orang harus berdamai dengan Allah dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yohanes 3 ayat 36 dengan jelas berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan terbebas dari murka Allah. Dia memiliki perdamaian dan didamaikan dengan Allah. Dia memiliki hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mengalami pemulihan? Menerima Yesus, lalu kemudian mendapatkan pengampunan dari Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Terima pengampunan dari Yesus, maka dapat mengampuni sesama. Terima pengampunan dari Yesus, maka dibebaskan dari tuduhan masa lalu. Terima pengampunan dari Yesus, maka engkau adalah ciptaan yang mulia. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Lalu yang berikutnya, mengalami pemulihan, beriman dan berharap kepada Yesus yang kita kenal sebagai Immanuel. Mengalami hubungan yang kuat dengan Tuhan. Mengalami kesembuhan. Mengalami berkat dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sebabnya, mari datang kepada Tuhan. Mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dengan cara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengalami pengampunan dalam Tuhan Yesus hari lepas hari, beriman dan berharap kepada Sang Immanuel itu, Allah yang beserta dengan kita. Tema Natal kita dalam Gereja Gema Injil Indonesia, Yesus datang untuk memulihkan. Dan hari ini kita diingatkan bahwa hubungan-hubungan yang rusak, baik dengan Allah, baik dengan sesama, ataupun bahkan dengan diri sendiri dapat dipulihkan. Asalkan kita menerima Yesus, mengalami pengampunan dari Yesus, beriman, berharap setia kepada Yesus hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur karena Engkau baik, hebat dan luar biasa bagi kami. Pemulihan demi pemulihan ada di dalam Engkau. Asalkan kami sungguh-sungguh percaya, menerima, mengalami pengampunan, dan kami bersekutu dengan Engkau hari lepas hari. Meteraikan firman-Mu, berkati kami semua yang sudah hadir hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Jemaat, kita siap mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Persembahan boleh dapat ditransfer ke rekening gereja. Kalau dalam bentuk cash boleh diberikan pada jam kerja gereja. Sambil memberi, kita angkat pujian dari NKI 44 Kesukaan Bagi Dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus terlambat, beri hatimu kepadanya, dan angkat suaramu, dan angkat
Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap pemberian kita semua. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya, kita mau berdoa buat selamat ulang tahun buat Daniel Manuela Agan tanggal 30 Desember, Axel Suhardi tanggal 31 Desember, dan Bapak Pandi tanggal 2 Januari. Ada kado ulang tahun 1 Korintus 1 ayat 5 berkata, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun pernikahan juga buat Bapak Iwan Lalu dan Ibu Lori Lalu tanggal 27 Desember yang ke-35. Ya, hari ini ya. Selamat buat Pak Iwan dan Ibu Lori yang ke-35 tahun perjalanan rumah tangga. Dan Bapak Seth Samuel Ambat dan Ibu Martina Ambat tanggal 29 Desember yang ke-36. Ya, Tuhan memberkati keluarga Pak Iwan dan keluarga Pak Samuel. Ada kado ulang tahun Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam kamu telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Selamat buat mereka yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Mari kita masuk di dalam doa. Pujian dan hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan dan kejayaan serta kehormatan hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur dalam minggu yang terakhir di bulan Desember ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, kami ada di penghujung tahun ini dan di minggu terakhir di bulan Desember di tahun ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami mau berkata Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Engkau datang memulihkan hubungan kami yang rusak. Tuhan, jika di antara jemaat-Mu ada hubungan kami yang rusak dengan Tuhan, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dengan sahabat, siapapun kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah datang dan memulihkan setiap kami. Dan kami boleh mengalami pemulihan-pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta John Ardi yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan, Engkau berkati dan pakai hamba-Mu makin heran dan dahsyat di tangan Tuhan. Serta pelayanan pengembalaan yang ada di BTR, kiranya semua Tuhan dapat berjalan dengan baik. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan di BTR. Terima kasih Tuhan, berkati suami, berkati istri dan anak-anak. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami juga berdoa menyerahkan buat Daniel Agan, Axel Suhardi, Opa Pandi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Engkau telah memberikan mereka kesempatan hidup dan pakailah hidup mereka menjadi alat keberkatan di tangan Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya Tuhan, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkat-berkat Tuhan dianugerahkan bagi mereka. Terlebih apa yang menjadi rencana-rencana mereka dijadikan oleh Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, Kau memelihara mereka senantiasa di dalam kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama buat Pak Iwan dan Ibu Lori, ya Tuhan, dan Pak Samuel dan Ibu Martina dalam ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberkati keluarga ini. Engkau yang telah mempertemukan keluarga ini, kami terus berdoa Tuhan memberkati keluarga ini dengan limpahnya. Kekuatan, kesehatan, jadikan mereka Tuhan berkat di tangan Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati semua anak-anak, mantu dan cucu, semua mereka hidup di dalam kasih Tuhan. Dan sungguhlah Tuhan memberkati keluarga ini dan hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Biarlah Tuhan, Kau pakai keluarga ini untuk dapat menjadi alat berkat di tangan Tuhan dan memenangkan keluarga-keluarga yang lain bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga hamba-hamba-Mu ini dengan limpahnya. Kami juga Tuhan bersyukur hari ini, kalau kami boleh memberikan seluruh persembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati hidup kami.
Dan kami ingin menabur dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau terus dipermuliakan di dalam hidup kami. Dan kami selalu dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam seluruh hidup kami. Memberkati ya Tuhan semua pemberian kami hari ini. Tuhan, biarlah semua persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, berkati badan pengurus jemaat, berikan mereka hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mereka dapat mengelola semua berkat Tuhan ini dan dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga Tuhan menyerahkan buat semua orang tua, para perkarif kami Tuhan yang ada di gereja GKI Cakastia, baik di BTR ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya, Tuhan menjaga, memelihara mereka, terlebih mereka Tuhan terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan terlebih Tuhan mereka tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput mereka. Berikan iman yang teguh, terutama kekuatan dan kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami, Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biar mereka tetap terus boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, memberkati mereka di dalam studinya, baik Tuhan dari TK sampai dengan perguruan tinggi, berikan kepada mereka hikmat, akal budi bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, mereka boleh belajar, mereka boleh berhasil meraih cita-cita mereka. Secara khusus anak-anak kami ya Tuhan, yang akan berangkat nanti kuliah di luar kota, kami ingat Grace ya Tuhan, yang akan berangkat, menyerahkan perjalanan keluarga Pak Otnen dalam tangan Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, memelihara, biar perjalanan mereka tiba di sana dengan selamat, dan Tuhan memberkati Grace di dalam studinya selama selama kuliah di Surabaya. Berkati ya Tuhan juga anak-anak kami yang lain, dalam kuliah dan tahun depan yang akan mulai Tuhan kuliah online dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan Tuhan membuat mereka berhasil. Jagalah pelihara anak-anak kami semua Tuhan, supaya mereka dapat bergaul dengan teman-teman yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh menjadi alat berkat di tengah-tengah perkuliahan mereka dan sekolah mereka. Kami doakan juga Tuhan anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dengan pekerjaan yang ada mereka yang memuliakan nama Tuhan. Kami doakan juga Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, langit dan bumi adalah kepunyaan-Mu. Engkau akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami doakan pelayanan visi 1000 jiwa. Kami terus berdoa biar Tuhan kami dapat memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan dimanapun kami berada. Pelayanan-pelayanan kami Tuhan, PWJ BTR, Calvary Ministry, Pekanbaru, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar semua boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami, cara Bapak Jokowi ya Tuhan, dan semua pemimpin yang tertinggi dan sampai ya Tuhan di bawah. Mereka dapat bekerja dengan penuh takut akan Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Kami juga doakan vaksin Tuhan yang akan mulai, Tuhan diberikan kepada masyarakat, pada medis, Tuhan memberkati, dan olehnya mendatangkan kesembuhan bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan pandemi yang masih terus Tuhan ada di bangsa kami, bahkan di dunia ini. Kami tahu rancangan Tuhan indah, yang membuat kami melihat besarnya Tuhan di atas segala-galanya. Memberkati semua rencana-rencana pemerintah dalam vaksin ini, biar semua dapat berjalan dengan baik, untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik di kota, di desa, di pedalaman, para misionaris dimanapun berada, Tuhan berkatilah, urapilah hamba-hambamu. Pakai mereka boleh menjadi alat keberkatan di tangan Tuhan. Secara khusus masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami juga berdoa biar Injil Kerajaan Allah terus diberitakan. Lewat media-media sosial juga Tuhan, terus dapat memberitakan kasih Tuhan. Kami teringat untuk hamba-hamba Tuhan secara khusus Gereja Kemah Injil Indonesia Tuhan yang kena COVID. Dan kami mau berdoa menyerahkan keluarga Pak Melvin Sumilat ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Bapak Dedi juga setia di dalam tangan Tuhan. Kami keluar berdoa untuk Tuhan. Keluarga Ibu Ros juga di Jawa Tengah dalam tangan Tuhan. Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang lain di Kaltara juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan memberikan pemulihan, sehingga semua hamba-hamba Tuhan dan keluarga mereka boleh sehat, mereka terus boleh memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Berikan semangat terus untuk melayani Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Pelayanan lumbung sahabat terang. Kami terus berdoa, kami doakan Pak Yudan sebagai ketua, Tuhan berikan hikmat. Para pengurus kami diberikan kesatuan hati dan semua anggota LST kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami rindu biar pelayanan ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan berbadan hukum, Saktiling juga akan kami gerakkan, bahkan ada pembinaan-pembinaan yang akan kami buat untuk seluruh anggota LST. Tuhan campur tangan, biar semua dapat berjalan dengan baik. Dan pelayanan ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat GKI Jaka Setia, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, perkarif di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh sehat secara jasmani dan rohani. Terlebih ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan dari segala virus-virus Tuhan, sakit penyakit, biar kami boleh sehat dan kami boleh memuliakan Tuhan. Cara khusus ya Tuhan, kami doakan juga kami disiapkan oleh Tuhan. Jika Tuhan izinkan kami boleh masuk di tahun 2021 dengan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati juga Tuhan ibadah-ibadah yang akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini, baik ibadah kunci tahun dan tahun baru dan yang akan datang. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan, badan pengurus jemaat, ya Tuhan, tim 5PS yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, pakai kami semua boleh menjadi alat keberkatan di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bahkan kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita akan mengikuti pengumuman sepanjang minggu ini. Ya, minggu yang akan datang, yang akan melayani kita firman Tuhan, Bapak Pendeta Filipus Kading, ya liturgos Ibu Rina, dan semua pelayan-pelayan dapat mempersiapkan diri. Hari Sabtu ada doa, ya, dan doa juga bukan hanya untuk pelayan-pelayan, tapi untuk seluruh jemaat juga bisa bergabung di setiap hari Sabtu jam 7 hingga jam 8. Libur staf GKI Jaka Setia dimulai tanggal 23 Desember sampai 5 Januari. Dan mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan, untuk gereja akan dimulai tanggal 6. Ibadah kunci tahun akan diadakan Kamis 31 Desember 2020 jam 19 melalui ibadah ya kita lakukan melalui Zoom. Ya, mohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Ya, pembicara adalah Bapak Pendeta Robi Dareho. Ibadah tahun baru akan diadakan Jumat 1 Januari 2021 jam 9 melalui juga Zoom oleh Bapak Gembala pembicaranya. Ya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung pagi ini di ibadah kita lewat Zoom ini? Kalau ada, bisa memperkenalkan diri kalau ada pagi hari ini yang bergabung, yang baru pertama kali hadir. Bisa membuka suaranya. Oh, berarti semua ini jemaat Jaka Setia. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, ini ada kalender 365 hari
tahun 2021 ya sudah ada. Ya, kami rindu juga seluruh jemaat GKI Cakastia terus kita akan membaca firman Tuhan karena inilah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Jadi kalender bacaan Alkitab gerakan 365 hari sudah tercetak. Bapak Ibu bisa mengambilnya di gereja nanti ya. Itu pengumuman yang kami sampaikan. Ya, mari kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita untuk minggu yang akan datang. 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan tutup ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tutup ibadah kita. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kebesaran, keagungan, dan kejayaan, serta kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan yang layak menerimanya. Kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Apa yang sudah kami dengar, kami lihat, kami rasakan, kami kembalikan kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, beberapa hari lagi kami akan masuk tahun 2021. Kami tetap terus di dalam kasih dan pernaungan Tuhan, melimpah di dalam seluruh kehidupan jemaat GKI Cakastia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang adalah milik kepunyaan Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani dianugerahkan bagi seluruh jemaat-Mu. Bahkan terlebih, Tuhan memberkati dan menaungi seluruh jemaat-Mu untuk memasuki tahun 2021 dengan berkat-berkat yang berkelimpahan yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, karena mulai per Januari 2021, jemaat kita PWJ BTR akan berkembang secara mandiri. Yang selama ini BTR ada di bawah koordinasi gereja kita dari Cakastia. Mulai Januari 2021, mereka akan berjalan secara mandiri dengan susunan pengurus yang sudah ada. Bolehkah mereka angkat tangan pengurus BTR yang sudah siap membantu Gembala dan Ibu Gembala? Silakan ya, Pak John. Mungkin Pak Pendeta John Ardi bisa untuk menyampaikan susunan badan pengurus jemaat BTR hanya yang ada untuk kita doakan bersama karena mulai Januari mereka akan mulai berkarya bersama-sama, tetapi mereka juga masih bergabung dengan kami hanya secara administrasi aja mereka mulai berpisah, tapi tetap hubungan kita dengan BTR tetap jalan seperti biasa karena
Saya akan tetap terus mementor jemaat karena tugas dari BPJ untuk menjadi mentor bagi gereja kita yang ada di BTR. Mungkin Bapak Pendeta John Ardi bisa menyebutkan susunan kepengurusan yang akan melayani nanti di BTR. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama kami mengucapkan terima kasih untuk segala doa dan dukungan bagi pelayanan kita di BTR, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, mulai Januari secara administrasi kita akan menjalankan kepengurusan di GKI PWJ BTR. Susunannya adalah ketua BPJ adalah Gembala Sidang. Lalu kemudian sekretaris jemaat adalah Ibu Erni. Ibu Erni juga hadir dalam ibadah Zoom hari ini. Lalu kemudian bendahara Bapak Maximilian Sepaya, dan kemudian untuk seksi perkawan dan anak akan ditangani oleh Ibu Priska. Jadi ada kami berempat untuk sementara menjalankan tugas kepengurusan di GKI BTR. Saya, Ibu Erni, Pak Max, dan Ibu Priska. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Doakan kami supaya semua dapat berjalan baik oleh pimpinan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gembala Gereja Kemah Injil yang ada di Bekasi Timur Regency BTR, di mana selama ini pos PWJ ini ada di dalam naungan koordinasi kita secara penuh terkait dengan administrasi keuangan, aktivitas dan segala macam ada di bawah naungan kita. Mulai Januari mereka akan bergerak secara mandiri, secara administrasi, namun secara kebersamaan BTR tetap ada di dalam komunitas kita sebagai gereja induk, dan juga Ibu Lydia sebagai mentor untuk gereja kita di sana tetap terus sampai keadaan kita di sana akan lebih baik dari hari ke hari. Bapak Ibu yang dikasih, sebelum kita bubar, mari kita doakan pengurus ini dan kita satukan hati. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur di mana selama ini Gereja Kemah Injil, pos PWJ BTR berjalan di dalam naungan GKI Jakastia secara penuh, dan sudah saatnya mereka akan bergerak secara internal dan secara eksternal. Kami menyerahkan badan pengurus yang sudah terbentuk untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di sana, baik Pak John sebagai ketua, Pak Max sebagai bendahara, Ibu Erni sebagai sekretaris, dan seksi perkawan anak yang akan dilayani oleh Ibu Friska. Kami doakan, kami mohon berkat-Mu atas mereka. Urapan dari Tuhan dicurahkan atas mereka. Hikmat akal budi dianugerahkan kepada mereka. Kekuatan dan kesehatan dicurahkan atas mereka. Roh dan kuasa ilahi dianugerahkan kepada mereka. Sehingga gereja Kemah Injil yang ada di BTR, Tuhan pakai secara luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang terhilang dimenangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami doakan proses pembangunan gereja di sana secara surat yang sedang diproses. Tuhan tolong supaya semua disempurnakan dan selesai dengan sebaik-baiknya. Kami doakan Ibu Lydia sebagai mentor bagi gereja kami di sana. Tuhan juga mengurapi, memberi kekuatan kesehatan dan hikmat akal budi. Terima kasih Tuhan atas kerjasama dari Jemaat Jakastia yang selama ini mendukung secara penuh, baik secara doa, baik secara dana, baik secara aktivitas langsung. Tuhan memberkati dengan kelimpahan. Dan Tuhan pakai gereja-Mu, GKI Jakastia, terus menjadi berkat di dalam pelayanan ke depan. Bapa, kami serahkan semua doa dan ucapan syukur ini, serta mengutus dan menyerahkan hamba-hamba-Mu yang telah tadi sudah dibacakan, dan mereka siap menjadi bersama dengan Tuhan, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat melayani. Hari Minggu. Selamat melayani. Makasih Pak John.